Baik, kita lanjutkan materi yang ke-56 dari kelas Fundamental Web Programming. Proyek kita sudah selesai dalam pembuatannya. Kita juga sudah mempelajari sedikit tentang keamanan data dan sistem ya. Nah, di materi ini kita mereview kembali proyek aplikasi kita, bahwa yang kita buat adalah aplikasi CRUD ya, untuk rekam medis elektronik sederhana. Kemudian operasi CRUD-nya menggunakan bahasa PHP dengan teknik pengelolaan datanya menggunakan teknik PDO atau PHP Data Object ya, yang dimiliki oleh PHP, yang itu memiliki fleksibilitas ya. Kemudian spesifikasi proyeknya kita menggunakan web server lokal ya, untuk localhost, menggunakan Laragon, menggunakan SAM atau yang lainnya yang sudah include interpreter PHP-nya dan mempunyai server database baik itu MySQL ataupun MariaDB ya. Kemudian template yang kita gunakan adalah CryptoDAS ya, versi free ya, ini sudah berbasis Bootstrap versi 5. Kemudian kebutuhan data kita adalah data rekam medis, yaitu pasien dan kunjungan. Kemudian juga data pengelola aplikasi, yaitu tabel pengguna. Ya. Nah, skenario kita ada 3 buah level pengguna ya yang kita gunakan, yaitu ada frontliner, ini bagian petugas yang mengelola pendaftaran registrasi pasien baru, kemudian mengentry data kunjungan dan keluhan pasien. Yang kedua adalah level dokter, ini hanya bisa membaca data kunjungan dan menuliskan rekam medis untuk setiap kunjungan pasien ya. Nah, kemudian ada level admin, ini khusus hanya mengelola akun pengguna saja, jadi membuat akun baru, kemudian mengedit atau juga melakukan penonaktifan atau mengaktifkan dari pengguna yang ada. Ya, itu sudah kita jalankan. Kemudian hak akses menu terhadap halaman juga sama, jadi menu yang ditampilkan hanya yang bertuliskan iya pada masing-masing level pengguna ya. Jadi misalnya frontliner atau petugas ya, dia menampilkan halaman menu dashboardnya ada, halaman dashboard, kemudian data pasien, data kunjungan, ganti sandi dan logout ya. Rekam medis dan pengguna tidak gitu ya. Begitu juga dengan level dokter dan admin. Itu punya hak akses yang berbeda-beda dengan level yang berbeda-beda. Kemudian untuk desain relasi antar tabelnya seperti ini pada tahap awal ya, karena kita ada melakukan perubahan. Ya, tahap awal itu relasi secara logik kalau kita tampilkan seperti ini. Primary key-nya itu adalah, kalau di pasien itu nick, kalau di tabel kunjungan adalah ID kunjungan. Nah, sedangkan nick itu sendiri menjadi foreign key di tabel kunjungan yang berhubungan dengan tabel pasien ya. Seperti itu. Kemudian untuk tabel pengguna itu dimodifikasi sehingga menjadi seperti ini ya. Jadi kita menambahkan ada nama orangnya, ada foto, level status, itu semuanya kita gunakan untuk mensimulasikan hak akses. Jadi kode 1 untuk frontliner atau petugas, kode 2 untuk dokter, dan 9 untuk admin, seperti itu. Dan kita menerapkan juga akun itu nanti bisa aktif atau tidak begitu ya. Nah, selanjutnya template tadi ya sudah dibahas. Ini versi free dan yang sudah dimodif ya. Yang kita gunakan adalah yang sudah dimodif, yang versi yang saya gunakan. Kalau untuk downloadnya silahkan lihat di deskripsi ya. Nah, kemudian struktur folder aplikasi dari template yang saya sudah berikan itu sudah memiliki beberapa buah folder di dalamnya ya, dan kita membuatkan atau memindahkan folder foto ya, yang semula dari assets image itu ke folder aset untuk menampung file-file foto dari pasien dan juga dari pengguna. Selanjutnya file-file dasar yang sudah tersedia duluan ada 4 file, kemudian yang disediakan dan harus kita buatkan itu adalah file-file utamanya ya, seperti itu, termasuk koneksi dan fungsi, logout, ganti sandi dan seterusnya. Itu adalah konsep awalnya gitu ya. Kemudian kita juga sudah mempelajari tentang siklus dari CRUD dan pola penamaan filenya. Jadi mulainya adalah dari data awal, halaman awal dari masing-masing data. Misalnya konten atau misalnya pasien gitu ya. Kemudian untuk tambahnya kita memberi namanya adalah pasien add
Seperti itu, supaya nanti semua kata-kata pasien itu di nama file itu berkumpul menjadi satu gitu ya, karena akan diurutkan berdasarkan namanya. Ini untuk kemudahan kita dalam mengelola file atau manajemen file ya. Jadi konten add gitu, konten save, nanti konten delete, konten update, konten edit, dan konten seperti itu. Kemudian kita juga sudah memasukkan yang namanya detail ya. Jadi ada kunjungan detail, ada rekam medis detail. Seperti itu. Jadi semuanya yang berdasarkan data itu ditaruh di depan untuk penamaan filenya, dan di belakang itu menunjukkan fungsi dari file tersebut supaya kita mudah dalam pengelolaan. Ya, kemudian untuk koneksi database-nya menggunakan PDO ya, yang ini lebih fleksibel karena di sini disebutkan engine-nya, kemudian host-nya. Kalau memerlukan portnya, kita bisa masukkan port seperti ini. Kalau tidak, bisa dihapus. Dan dipastikan kalau memasukkan port itu tidak ada spasi di sini. Di sininya tidak ada spasi ya. Jadi antara db host titik koma dengan port sama dengan ini tidak ada spasi. Jadi langsung disambung di sini. Ya, kalau dia dipisahkan ada spasinya, itu akan menimbulkan error. Ya, berikutnya adalah kita sudah menampilkan data pasien, data kunjungan, rekam medis, dan pengguna berdasarkan hak akses masing-masing ya. Jadi untuk pasien dan kunjungan itu hak aksesnya ada pada frontliner, rekam medis itu pada dokter, dan pengguna pada admin. Di mana masing-masing data itu pada data kunjungan terutama itu diurutkan berdasarkan ID kunjungannya yang terbaru di atas gitu ya. Sedangkan rekam medis itu diurutkan berdasarkan tanggal. Tanggalnya adalah tanggal yang terbaru yang berada di atas. Lalu kita juga sudah menampilkan detail kunjungan ini di akun frontliner ya. Ketika detail itu ditampilkan kalau sudah ada diagnosis dari dokter ya. Jadi kalau dia belum ada diagnosis dari dokter, maka yang berlaku adalah fungsi edit. Kalau dia sudah ada, itu berlaku adalah detail kunjungan. Kemudian di dalam rekam medis itu juga ditampilkan detailnya dari masing-masing pasien ya yang diperiksa pada saat itu. Jadi data yang ditampilkan di rekam medisnya dokter itu adalah data tanggal sekarang saat ini gitu ya. Tanggal yang lalu dan tanggal yang akan datang itu tidak ditampilkan. Kemudian kita sudah menerapkan custom function ya, yaitu untuk membantu memproses data, untuk membantu tampilan juga. Jadi misalnya untuk status level ya, kita menggunakan function check level itu. Lalu untuk untuk level ya, hanya function level. Kemudian untuk mengecek login, validasi, dan mengetahui level berapanya, nah itu juga menggunakan functionnya. Termasuk di dalamnya adalah mengubah format tanggal dan juga menampilkan usia dari pasien. Itu sudah kita menggunakan custom function ya. Kemudian ada juga built-in function yang kita gunakan, diantaranya adalah substring dan yang lain-lain ya. Itu ada. Kemudian kita sudah menerapkan otorisasi hak akses dengan function cek login, validasi, cek level, dan seterusnya, sehingga hanya pengguna dengan level tertentu yang bisa mengakses halaman tertentu juga. Kita juga sudah menerapkan fasilitas ganti sandi untuk masing-masing pengguna ya, agar dia bisa menyesuaikan sandinya sendiri. Dan dari sisi admin itu kita sudah terapkan, kalau di reset sandinya maka akan kembali ke sandi awal begitu ya, ketika akunnya dibuat. Kemudian kita membuat halaman dashboard yang berisi summary atau jumlah-jumlah data, rekap data, dan juga menampilkan grafik, yaitu berupa grafik pie ya, berupa lingkaran yang itu didukung oleh library bernama Chartis ya. Oke, itu review yang kita bisa sama-sama lihat kembali dari aplikasi kita. Semuanya sudah selesai.
kita cukupkan begitu ya, walaupun ada bagian yang ditinggalkan, diantaranya di materi tentang fitur finalisasi ya, itu kita sudah bahas tentang bagaimana misalnya harusnya memfilter data berdasarkan spesifikasi atau aturan tertentu ya, kemudian membuat laporan dan sebagainya ya. Itu silakan nanti dikembangkan lebih lanjut. Untuk materi proyek aplikasi rekam medis elektronik ini saya cukupkan ya. Kalau ada pertanyaan tuliskan di komentar, saya lanjutkan materinya nanti ya, berkaitan dengan bagaimana kita mau online-kannya. Nah, kekurangan dari aplikasi kita ini ya, tidak ada filter atau pembatasan ketat untuk file yang diunggah nih, salah satu ya, yaitu filenya JPG saja, dan itu tidak diatur ukurannya berapa maksimalnya atau minimalnya. Kemudian tidak diset juga untuk dimensinya, jadi ukuran lebar dan tinggi dari gambar itu tidak kita set juga ya. Jadi itu mungkin nanti akan jadi potensi celah keamanan ya. Itu silakan nanti dipelajari lebih lanjut. Pengisian formulir, baik itu login, baik itu tambah data atau edit data, itu belum menerapkan fungsi HTML special karakter ya, yang itu nanti bisa membuang karakter-karakter tertentu yang tidak diizinkan dalam proses input. Itu bisa untuk mengurangi atau menghindari setidaknya penginputan skrip tertentu oleh orang lain begitu. Nah, aplikasi ini juga belum menerapkan keamanan yang maksimal ya dari sisi SQL injection gitu. Nah, termasuk juga aplikasi menampilkan langsung sebagaimana dicontohkan pada materi sebelumnya, bagaimana kalau data yang dicari itu tidak ditemukan. Nah, akan memunculkan pesan error ya, seperti itu. Ya, proses edit dan hapus juga menggunakan metode get ya, yang memiliki celah yang kemungkinan bisa disalahgunakan dan bisa dimodifikasi isinya sehingga memunculkan pesan error. Masih banyak kelemahan-kelemahan yang lainnya. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan dituliskan di komentar. Kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu bagaimana caranya melakukan deployment terhadap aplikasi, yaitu mengonline-kannya secara terbuka seperti itu ya, di bagian ke-57.